pilih iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 atau iPhone 14 ya. Nah, kalau kalian masih bingung, sini aku kasih tahu iPhone yang worth it di tahun ini dan yang pastinya cocok di kantong pelajar dan juga mahasiswa. Ayu Melasari. Di video kali ini aku bakalan unboxing iPhone 11. Yeay. Aku langsung beli di official dari iBox ya. Itu ada di ITC Roxy. Nah, kira-kira iPhone 11 itu masih worth it nggak sih digunain di tahun 2022 ini? Atau kalian yang masih bingung nih cari iPhone yang cocok gitu kan di tahun ini? Dan tentunya performanya itu masih bagus gitu ya untuk tahun-tahun selanjutnya. Karena sekarang kan udah banyak yang keluar nih iPhone 13, iPhone 14. Nah, tonton video ini sampai habis ya. Dan ini dia. Nih, jadi aku alhamdulillahnya di tahun ini sudah bisa membeli iPhone 11. Dan aku belinya itu resmi di official iBox ya. Ini aku belinya itu langsung, jadi nggak pakai online gitu karena supaya kita bisa ngeliat-ngeliat produk-produk dari iPhone dan Apple yang lainnya kayak gitu. Nah, tapi kalau sekarang ini ya, nih. Jadi aku beli iPhone 11-nya itu kalau misalkan dibuka ya, dalamnya itu yang pastinya ada handphone. Sini aku beli iPhone 11 itu yang warna hitam ya, yang warna hitam, dan adanya itu kabel USB. Nih, charger kabel USB. Jadi untuk tahun ini tuh sudah tidak mendapatkan kepala charger ya teman-teman. Makanya aku nanti beli lagi kepala chargernya. Tapi aku sudah membeli juga di iBox gitu ya. Dan ini aku belinya itu yang iPhone 11 varian black. Ini aku yang 128 GB. Karena kalau yang 64 takutnya cepat penuh kayak gitu. Oke, di sini juga ada bacaannya ya. iPhone 11 dan kabel USB-C ke Lightning. Lalu juga di sini adapter daya dan headphone-nya dijual terpisah. Jadi memang iya ya, kalau headphone kan memang terjual terpisah. Sedangkan untuk kepala charger itu pas aku beli di tahun ini itu sudah tidak mendapatkan kepala charger gitu ya. Dan terus di sini untuk iPhone 11 ini kenapa sih aku bilang masih cukup worth it digunakan di tahun 2022 ini? Karena kita lihat dari harganya guys. Dari sini harganya yang tadinya segini di tahun ini itu sudah di sini. Kalian bisa cek juga ya di website resmi dari iBox ya gitu. Dan biasanya karena banyak sekali diskon gitu ya, misal waktu weekend gitu ya, diskonnya itu ada 5%, lalu juga ada yang 3% gitu ya, yang tadinya itu misal harganya itu 9.300.000 menjadi 8.700.000 gitu. Dan kalau misalkan aku pada saat membeli iPhone ini aku beli yang iPhone 11 Black yang 128GB, aku belinya dengan harga segini. Dan untuk tambahannya karena aku tidak mendapatkan kepala charger, jadi aku membeli kepala charger lagi, tapi aku yang merek IT gitu ya, jadi bukan yang dari iPhone-nya. Karena kalau dari iPhone-nya itu harganya adalah 500.000, atau biasanya kalau di itu ya ada dari Shopee, dari iBox-nya juga itu harganya itu pas 99 ya, berarti kan kalau dikira aku 500, sedangkan aku membeli yang di bawahnya. Tapi untuk tegangannya sama gitu ya, pakainya yang 20 watt, tegangannya itu sebesar 20 watt. Tapi aku belinya yang merek IT itu dengan harganya 199.000 aja. Dan untuk kepala chargernya ini yang merek IT ya. Dan ini memang sudah disarankan oleh pegawai di iBox-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ingin membeli yang mereknya itu iPhone, bisa juga membeli yang IT. Nah, jadi cuman berbeda merek aja ya. Dan perbedaan harganya juga lumayan jauh. Kalau ini hanya 199, sedangkan yang merek iPhone itu harganya adalah 499.000 rupiah kayak gitu. Jadi terserah kalian nanti ketika ingin membeli iPhone gitu kan, atau adapter dari chargeran iPhone, kalian bebas pilih mau beli yang mana kayak gitu ya, karena fungsinya juga sama dan tegangannya sama, itu sama-sama 20 watt aja. Selain itu, karena iPhone 11 ini HP-nya agak licin gitu ya,
Jadi baik untuk tempered glass maupun dari case-nya itu memang harus dipasang. Ya, jadi aku juga sudah membeli case-nya ini yang ada di Shopee. Ini aku beli seharga 60.000 ya. Waktu itu aku beli lagi gratis ongkir. Jadi di sini ketika dipasang juga sangat melindungi ya, melindungi bagian belakang dari HP iPhone 11 ini. Ini sangat bagus ya menurut aku juga merekomendasikan bagi kalian yang ingin membeli iPhone, jangan lupa untuk memakai tempered glass, lalu juga untuk membeli case-nya kayak gitu. Karena sudah tersedia banyak sekali case-case lucu yang ada di Shopee, Lazada, pokoknya di e-commerce lainnya kayak gitu ya. Nah, selain itu di sini juga yang pastinya ada kartu garansi ya. Jadi kalau misalkan aku kan belinya di iBox, jadi kartu garansinya itu nanti ketika ada permasalahan, kan nanti setiap pembelian di iBox itu bakalan dapat invoice. Nah, invoice-nya itu contohnya kayak gini. Ini bakalan dikirim ke email masing-masing, dan emailnya itu biasanya digunakan gitu ya, atau digunakan pada saat pembelian kayak gitu. Makanya biasanya kalau membeli itu akan dimintai dari email dan data-data diri yang lainnya kayak gitu. Nah, ini juga ada kartu garansinya ya yang aku dapat di iBox ini. Ini juga ada alamat-alamatnya. Misal kalau di Jakarta, karena aku belinya di iBox Roxy gitu, di sini juga ada. Dan isi juga kayak gini ya. Tadi mendapatkan kabel USB ini, kabel USB, dan juga ada kayak stiker segala macam di sini ya. Dan ini untuk memasukkan SIM ya, kartu dari kartu operator kalian. Dan kalau misalkan beli di resmi gitu ya, beli di iBox itu yang pastinya emailnya sudah terdaftar ya, sudah terdaftar, jadi all provider itu sudah pasti bisa digunakan. Oh ya, sebenarnya iPhone 11 ini memiliki berbagai jenis warna gitu ya. Ada hitam, ada putih, lalu juga ada kuning, ada ungu, dan juga ada merah. Tetapi pada saat aku membelinya di iBox ITC Roxy ini, yang tersedia ini hanya putih dan juga hitam saja gitu. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, daripada aku pergi ke tempat lain gitu ya, yang dengan barang yang sama cuma beda harga doang. Akhirnya aku memutuskan untuk mengambil iPhone 11 dengan varian warnanya itu adalah black kayak gitu. Sedangkan untuk kapasitas dari storage-nya itu ada yang 64 GB, lalu juga ada yang 128 GB, dan yang paling besar adalah 256 GB. Masing-masing dari storage ini memiliki harga yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat perbedaan harganya, ada yang 64, lalu juga ada yang 128, dan yang pastinya yang paling besar adalah 256 GB. Jadi semakin besar harganya pastinya semakin mahal ya, dan tentunya harus disesuaikan sama kebutuhan kalian. Jadi kalau yang sering banyak nyimpen data, aku sarankan kalian membelinya itu antara 128 atau 256 saja kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian tidak terlalu banyak menggunakannya dari kamera lalu juga menyimpan data, juga bisa membeli yang variannya itu 64 GB saja. Nah, pasti pada kepo kan dari ukuran dan beratnya. Nah, ini untuk lebarnya itu 75,7 mm. Sedangkan untuk tingginya, kalian bisa lihat di sini tingginya ada 150,9 mm. Untuk tebalnya nih ya, cukup tebal, ada 8,3 mm. Dan juga beratnya itu 194 gram. Dan kalau misalkan apalagi tadi ya, ketika memasang cache sini, ini nanti akan terlihat elegan gitu ya, apalagi ini semua varian itu sama ya, sama-sama elegan. Jadi tergantung dari kalian kesukaannya itu varian apa ya ini. Jadi semakin bagus gitu ya case-nya yang kalian ini nanti pakai, semakin elegan juga HP kalian, seperti itu. Dan untuk layarnya di sini sudah menggunakan layar Liquid Retina SD, sedangkan untuk layar LCD-nya itu juga multi touch ya, sepenuhnya 6,1 inci atau diagonal dengan teknologi IPS. Dan tentunya di sini dengan resolusi 1792 dikali 828 pixel pada 326 ppi.
Eye. Dan untuk ini ya, kedalaman maksimum 2 meter hingga selama 30 menit menurut standar IEC. Di sini sudah tanah cipratran, air dan juga debu. Nah, pokoknya kenapa aku bilang iPhone 11 ini cukup worth it ya digunakan. Menurut aku sangat worth it ya digunakan pada tahun ini, karena dari segi performanya yang sangat bagus gitu ya. Lalu di sini juga ada Face ID, di sini juga bisa menggunakan pemutaran video ya yang mencakup HEVC dan H.264. Untuk daya dan baterainya di sini juga cukup cepat gitu ya. Dan tentunya di sini bisa menggunakan SIM ganda ya, baik untuk nano SIM dan juga eSIM seperti itu. Oke guys, itu aja video unboxing iPhone 11 dari aku. Untuk spesifikasi lebih lanjut nanti aku akan buat videonya lagi ya. Di sini aku dari segi harganya, terus dari segi worth it-nya atau tidak digunakan pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan mendatang. Dan bagi kalian yang ingin juga membeli iPhone 11, aku sarankan untuk membeli langsung di yang resminya gitu ya, kayak iBox, lalu juga ada Aerophone dan sebagainya. Pokoknya supaya nanti menghindari dari email yang terblokir, dan juga misalkan banyak sekali ya penggunaan Face ID itu yang tidak mengenali wajah gitu ya. Semoga kalian juga bisa membeli iPhone 11. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.